Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan bahas bagaimana penggunaan if atau branching di dalam sebuah bahasa pemrograman yaitu Python. Perlu diketahui ada beberapa bahasa pemrograman yang berhubungan dengan branching, ya, atau percabangan. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana sih branching itu, ya. Branching itu saya langsung aja, ya. Branching itu logika pemilihan kondisi di mana apabila kondisi dipenuhi, maka perintah tersebut akan dieksekusi. Namun bila kondisi tidak terpenuhi, maka perintah tidak akan dieksekusi. Nah, ada dua contoh sintak pemrograman dalam penggunaan operasi bahasa percabangan atau branching di dalam bahasa pemrograman, salah satunya di Python. Yang pertama itu if, jika, else itu jika tidak. Jadi if, else, then, and if. Jadi biasa dikenal oleh mahasiswa dengan if then, ya. Contoh sintaknya seperti ini, ya. Ya. Jadi jika kondisi, then, statement, and if. Nah, maksudnya ini, jika kondisi 1 terpenuhi, maka cetak statement. Jadi kondisi ini yang akan diuji dan statement ini yang akan dicetak, atau di dalam bahasa pemrograman Python biasa kita ketikkan print. Jadi jika kondisi 1 terpenuhi, maka statement. Jadi branching ini bila kondisi tidak terpenuhi, maka tidak akan dieksekusi. Artinya kalau perintahnya itu kondisinya ini tidak memenuhi, maka nanti secara langsung program akan mengartikan bahwa statement yang dimaksudkan atau diinputkan oleh perintah oleh user itu tidak akan dicetak, ya. Kita langsung seperti ini. Ini contoh pengujian if dengan satu kondisi dan satu statement. Jika musim hujan, maka then cuaca dingin, and if. Jadi jika penulisan if awal pasti diakhiri dengan and if. Ini jika kondisinya 1, ya. Berarti kalau kondisinya memenuhi, ya, jika kondisi musim hujan, maka cetak statementnya cuaca dingin, ya. Seperti ini. Ini penulisannya. Nah, di bawahnya ini adalah jika pengujiannya atau kondisinya itu lebih dari 1. Kita pakai kondisinya ada 3 dan statementnya 3. Kenapa kita sebutnya 3 kondisi di sini? Sementara yang kalian dilihat di sini kondisinya cuma 1, 2. Dan kondisi yang terakhir tidak dituliskan. Saya jelaskan. Jika penggunaan penulisan if then atau percabangan if, jika kondisi yang lebih dari 1, maka contoh penulisannya seperti ini, ya. Ini jika lebih dari 1 kondisi. Jika kondisi 1 memenuhi, maka cetak statement 1. Ya. Tapi jika kondisi 1 tidak memenuhi, maka nanti program atau komputer itu akan ngecek lagi kondisi kedua. Kondisi 2-nya memenuhi atau tidak. Jika iya, cetak statement 2. Tapi jika tidak, berarti kemungkinan besar kita ke kondisi ketiga. Nah, kondisi ketiga ini tidak dituliskan else if lagi, kondisi 3 then statement 3. Kenapa? Karena programnya nanti sudah otomatis mengetahui bahwa jika tidak memenuhi kondisi 1 dan kondisi 2, otomatis pasti yang dicetak itu statement ketiga. Atau yang dieksekusi dijalankan program itu kondisi ketiga dengan mencetak statement 3. Di mana statement adalah perintah program jika kondisinya terpenuhi, ya. Kita lanjut di masih di bahasa pemrograman Python. Kemudian kita lanjut dengan if. Bagaimana sih jika kondisinya lebih dari 1? Masih di kondisi yang lebih dari 1, ya. Nah,
Seperti di atas ini kita punya contoh, jika angka yang Anda masukkan itu nilainya genap, misal 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, maka nanti akan cetak bilangan genap. Ya, jadi yang ini, bilangan genap ini teks ya, yang akan kita cetak. Kemudian yang angka yang kita masukkan itu integer. Entah itu angka 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, jika angka yang kita masukkan itu ganjil, maka nanti programnya cetak bilangan ganjil. Ya. Ini contohnya. Ini kalau dibahasakan ya, jika angka yang kita masukkan itu genap, maka cetak bilangan genap. Jika angka yang kita masukkan itu ganjil, maka akan dicetak bilangan ganjil. Nah, bagaimana penulisannya di if? Nah, penulisannya if seperti ini. If angka genap, then, nah berarti print bilangan genap. Kondisi 1. Nah, kenapa kondisi yang keduanya itu tidak dituliskan lagi, else if? Tidak. Nah, karena cuman 2 kondisi dan 2 statement. Jadi jika kondisi satunya tidak memenuhi, ya, otomatis nanti yang memenuhi pasti kondisi 2, dan kondisi 2 sudah pasti akan kita cetak bilangan ganjil. Ya. Jadi penulisannya if, else, and if. Ya. Else ini jika tidak selain itu ya, selain yang di atas ini. Nah, jika tidak berarti else if lagi, jika ada kondisi lagi. Ya. Jadi penulisan untuk lebih dari satu kondisi, di mana kondisinya terdiri dari 2 kondisi, maka penulisannya seperti ini. Oke, kemudian bagaimana kalau misalnya kondisinya 3? Nah, seperti ini pengujiannya. Contoh, nilai lebih dari 90, maka nilainya A, atau grade-nya A. Kemudian nilai mulai 80 ke atas, itu nilai, maka grade-nya B. Nah, kurang dari itu, maka nilainya tidak cukup baik. Nah, artinya nilai di atas 90, ya, berarti 91, 92, 93, 94, sampai 100, dan seterusnya. Itu nilainya A. Kemudian, nilainya mulai 80 ke atas. Nah, 80 ke atas berarti 80, 81, 82. Karena ada sama dengannya. Mulai 80. Kalau lebih dari, berarti 90 tidak masuk. Nah, ini contoh penulisan if-nya. Ingat, kondisinya ini ada 1, 2, 3. Kita punya 3 kondisi. Ya. Berarti nanti di dalam penulisan if, ya, berarti if kondisi 1, then statement 1. Kemudian else if untuk kondisi keduanya, else if kondisi 2, then cetak atau statement 2. Nah, kemudian bagaimana untuk kondisi ketiga? Kondisi ketiga tadi, atau kondisi yang terakhir, berarti kita tidak menggunakan else if lagi, tapi langsung else. Else, nilai Anda tidak cukup baik. Karena jika 2 kondisi ini tidak memenuhi, ya, maka program nanti langsung eksekusi kondisi yang ketiga. Kondisi ketiga itu atau kondisi yang terakhir otomatis langsung cetak saja, atau cetak statementnya nilai Anda tidak cukup baik. Kemudian diakhiri dengan end if. Oke, sampai sini paham ya? Bagaimana di penulisan di Python-nya? Nah, silakan kalian buka Python-nya di idle-nya. Ya. Kita buat file project baru, new file. Ini saya close saja. Oke. Nah, kita buat, masukkan nilai yang ini.
kita buat pengujian if-nya, ya. Berarti nanti if, ingat, di sini kita tidak bisa langsung if, ya. Kalau misalnya ada angka yang ingin dimasukkan, ya. Berarti kita harus buat sebuah inputan. Oke. Ini seperti biasa, ini hanya judul saja. Terus Oke, ada nilai yang akan kita inputkan. Jadi nilainya itu lebih dari 90, mulai dari 80 ke atas, dan kurang dari 90 dan 80. Ya. Ingat, kita harus buat sebuah inputan. Nah, dan juga kalian ingat, di sini ada nilai. Nilai itu variabel. Nah, variabelnya ini tipe datanya apa? Nah, variabel ini tipe datanya integer. Kita kasih saja integer. Kemudian ada lebih dari sama dengan. Nah, itu berarti operator. Nah, kalian bisa nonton di video sebelumnya mengenai operator perbandingan. Lebih dari, kurang dari, tidak lebih dari, ya. Ada di slide video sebelumnya. Nah, kita masuk bagaimana di Python-nya. Berarti kita buat sebuah variabel inputan namanya nilai, kemudian tipe datanya itu integer, dan ini merupakan sebuah inputan. Input, ya. Kemudian ini saya kasih teks, masukkan nilai, tik 2. Oke, jika sudah, kalian save, jangan lupa di save dulu. Oke, saya kasih nama itu branching if. Oke. Branching if. Ingat, extensionnya harusnya P. Oke, kalian save, coba jalankan, pilih run, kemudian run modul atau F5 langsung. Oke. Nah, jadi ini penggunaan if then, kemudian ini variabel tadi yang kita buat, masukkan nilai. Misal, kalian masukkan nilainya 80. Kalian enter nanti, harusnya ya, yang tampil itu nilai Anda, ya, nilai Anda B, karena tadi 80 yang kita masukkan. Oke, kita uji satu-satu, kita masukkan if-nya, berarti teman-teman boleh bebas ya, mau yang mana kondisinya, mau dibolak-balik juga nggak apa-apa. Ini, anggap ini kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Nah, tapi kalau sudah mahir, boleh dibalik. Ini dibolak-balik. Ini kondisi 1, ini kondisi 2, dan ini kondisi 3. Yang penting pengujiannya tidak berulang kali. Ya. Artinya, pengujiannya masing-masing satu kondisi. Satu, tidak boleh bersamaan. Oke. Kita masukkan kondisi yang pertama, kita masukkan jika nilainya lebih dari 90. Berarti kan jika nilai, ya, jika nilai itu lebih dari 90. Oke. 2, maka cetak atau print A. Ya, seperti itu. Kalau sudah, kalian save, coba jalankan.
Kalian masukkan. Ingat, kondisi yang pertama itu kita baru buat jika nilainya lebih dari 90. Nah, bagaimana jika 90 dan kurang dari 90? Kita coba 90. Enter. Nah, tidak ada printnya. Kenapa? Karena yang di program kita baru buatkan satu kondisi ya. Yang itu nilainya di atas 90. Nah, coba kalian close, kemudian coba dijalankan ulang. Di atas 90 berarti 91 sampai 100 ya. Saya kasih 100, saya enter. Nah, itu muncul A nilainya. Oke. Atau kalian tambahkan di sini grade atau nilai Anda sama dengan A. Saya enter 95. 95 masuk nggak? Masuk ya harusnya. Karena tadi pengujiannya itu di atas 90, berarti 91, 92, 93, 94, 95, dan seterusnya. Kalian enter. Oke, nilai Anda A. Seperti itu. Ini baru satu kondisi. Bagaimana kondisi yang kedua? Kita anggap ini kondisi kedua, nilai mulai 80 ke atas. Oke, berarti pakai else if. Nah, agak unik di sini. Karena di Python itu penulisan else if-nya tidak else if, tapi elif. Kemudian spasi, nama variabelnya jika nilai lebih dari sama dengan 80. Jangan lupa titik 2, kemudian print, kurung tutup kurung. Ya. Nilai Anda itu B. Kalian save, jalankan. Oke, kita punya dua kondisi ya tadi. Kondisi kita sudah ada dua. Di atas 90 dan dimulai 80 ke atas. Kita masukkan bagaimana jika 80, enter. Nilai B. Ya. Karena di sini mulai dari 80 ke atas, berarti nilai 80 itu masuk. Karena ada lebih besar sama dengan. Jadi jika ada tanda sama dengan, berarti nilai tersebut termaksud. Ya. Coba jalankan, lagi ulang. Nah, bagaimana jika 81 atau 84? Enter. Nilai B, betul ya? Karena nilai yang kita masukkan itu ada di B. Nah, kurang dari itu bagaimana? Coba jalankan lagi ulang. Anggap dia 75. Hit kalian enter. Yang tidak muncul hasilnya. Ya, tidak muncul karena di sintaknya kita belum isikan kondisi yang terakhir. Nah, bagaimana kondisi terakhir jika kedua kondisi ini tidak memenuhi? Nah, maka kalian else titik 2, ingat, setelah if ada titik 2-nya. Jadi, then itu diganti titik 2. If, then, harusnya if, then ya. Jadi di Python itu if-nya tetap, then-nya diganti titik 2. Nah, if, then, kemudian langsung saja cetak. Kita tidak perlu menuliskan kondisi yang ketiga. Langsung otomatis kalau kedua kondisi yang di atas tidak memenuhi, otomatis langsung jalankan atau cetak statement yang ketiga, yaitu dari kondisi ketiga. Oke, nilai tidak cukup baik. Save, jalankan. Coba kita inputkan 75 ya. Oke, nilai tidak cukup baik. Seperti itu jika kondisinya lebih dari 1 ya. Dan kemudian ada 3 kondisi.
dan kemudian nilai ini sebagai inputan. Jadi ingat, penggunaan if atau if then itu adalah kondisi di mana ada salah satu kondisi yang harus diuji untuk menampilkan sesuatu atau mencetak sesuatu atau print statement-nya. Nah, seperti itu ya untuk kondisinya lebih dari 1 dengan 3 kondisi.